Halo semua, kembali lagi dengan saya Yusafat Kuspianus Naga, NIM 2112026 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah komputasi bergerak, yaitu membuat suatu aplikasi yang berbasis website menggunakan platform Glide. Platform Glide adalah salah satu platform yang memungkinkan kita untuk membangun sebuah website. Dan website ini akan terhubung ke database, dan kali ini saya akan menggunakan Google Spreadsheet untuk menampilkan sebuah data yang akan diisi. Jadi data-data yang akan diinput oleh user akan tersimpan di database, yaitu di Spreadsheet. Kita masuk ke Glide. Glide. Jangan masuk ke platform Glide-nya. Kita akan open Glide. Kemudian landing page nyata yang di sini kita tutup, atau di sini saya biarkan saja. Dia masih loading. Kita sudah masuk ke dashboardnya. Oke, kita sudah masuk ke dashboard Glide-nya. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasusnya mahasiswa. Saya akan membuatkan satu aplikasi yang akan menampilkan data mahasiswa. Kita new project. Saya kasih projectnya mahasiswa. Kita lanjut. Nanti kita akan terhubung ke Google Sheet sebagai database-nya. Maka kita continue. Kita buat file untuk spreadsheet-nya di Google Drive. Kita buat di sini spreadsheet. Kita buat file project Glide. Project Glide. Kemudian kita buat ke Google Spreadsheet. Spreadsheet.
Di sini kita kasih nama filenya adalah db mahasiswa. Oke, ini spreadsheet DP mahasiswa sudah ada. Ada 3 tabel di sini. Di sini kita membuat tabel. Tabel pertama adalah menampung data, dan tabel kedua untuk menampung data jenis kelamin, dan grade ketiga kita buat sebagai select from, dan tabel jenis kelamin sama tabel prodi dia juga sebagai select from juga. Maka saya masukkan di sini nama, name, jenis kelamin, ini prodi, jenis kelamin, telepon, email, dan gambar. Gambar. Nanti di sheet satunya ini kita ganti nama mahasiswa. Gini saja. Kita tambah lagi satu tabel, yaitu jenis kelamin. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita kasih nama jenis kelamin.
jenis kelamin. Tambah satu lagi tabel prodi. Prodi Teknik Informatika Strata 1, Sistem Informasi Strata 1 sama Teknik Informatika D3. Ini kita ganti nama jadi prodi. Kita ganti huruf besar. Mahasiswa. Selanjutnya kita kembali ke Glide. Kita pilih Google Spreadsheet, kemudian lanjut ke continue. Kita akan membuat drive. Saran saya kalau membuat aplikasi dari platform lainnya, kita harus menggunakan akun yang drive atau emailnya sama dengan Google Drive yang kita gunakan dengan di Glide APS. Kita pilih, kita select, dia akan loading. Dia akan buat satu aplikasi. Ini email saya, Sahabat Naga. Oke, ini sudah masuk. Ini adalah template tampilan awal. Oke, ini sudah masuk. Kita masuk ke tombol tambah. Ini adalah template-nya. Kita tidak akan pakai template sini. Kita akan sembunyikan beberapa template. Kita akan memperbaiki tombol tambah sini. Yang pertama, nama name, dia bukan teks, tapi dia berupa number. Name ini dia berupa number.
Prodigy bukan teks, tapi dia choice. Choice. Nama Nimprodi. Jenis kelamin, telepon, email, pas gambar. Nimprodi telepon. Gambar ini dia bukan teks tapi upload. Gambar Prodi nim kan choice 6. Kemudian kita pilih required. Setiap form kita pilih required. My picture. Jenis kelamin, Prodi. Kita kasih choice. Choice di Prodi. Kemudian jenis kelamin, juga choice. Text entry alamat. Telepon, email, pakai email entry.
Kemudian gambar, dia pakai file picker. Di sini mahasiswa kita pakai mahasiswa grade, dia akan tampilan seperti ini. Kemudian listnya, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian untuk ikonnya juga ada, seperti ini juga bisa. Atau tabel, dia bisa berupa tabel, checklist, kalender, Kanban, dan data grid. Atau dia custom. Jadi di sini misalnya kita tambah adalah Baros mahasiswa, kita kasih Baros, NIM-nya 2112335, prodinya teknik informatika D3, jenis kelamin perempuan, telepon, email baros@gmail.com. Gambarnya pakai ini saja, dia masih dalam proses kirim. Kita kirim. Ini dia akan menampilkan. Kita kembali. Kita pilih icon. Lalu ini kita bisa menggunakan langsung tampilkan semua data, detail mahasiswa, grade, kemudian untuk style, untuk aspek ratio atau ukurannya kita bebas. Ini supaya kita kasih izin ke user
agar user bisa mengedit data atau menghapus bisa mengedit data. Kalau ini untuk bisa menambah data, kita izinkan semua untuk menambah data. User dapat menambah data, mengedit data atau menghapus data. Ini prodinya. Kemudian username. Sudah berhasil, kita kembali ke mahasiswa. Yang berikut kita akan membuat tombol ubah. Kita akan membuat tombol ubah. Nah, ini data, lain actionnya. Ini data yang sudah tersimpan. Kita kembali ke user. Oke, untuk video ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tantangan yang saya dapat dalam proses pembuatan aplikasi menggunakan Glide APS, Glide Apps, yaitu memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas dan kemampuan kustomisasi. Misalnya mungkin ada fitur yang khusus yang saya butuhkan yang tidak tersedia di platform tersebut. Sehingga cara mengatasinya adalah saya mencoba mengeksplorasi dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara maksimal. Yang kedua, integrasi dan sistem eksternal. Dengan sistem seperti ini, panggilan API atau sumber data lainnya mungkin perlu ada tantangan teknis sehingga menghubungkan kedua platform, misalnya dengan Google Spreadsheet. Dan cara mengatasi adalah kita memeriksa dokumentasi Glide APS untuk memahami kemampuan integritas yang disediakan. Kemudian yang ketiga adalah kinerja aplikasi yang lambat. Ketika kita menekan salah satu fitur atau kita misalnya kita submit, dia loadingnya lambat, butuh waktu menit. Dan cara mengatasinya adalah gunakan teknik pengoptimalan data seperti membatasi jumlah entitas yang ditampilkan, memanfaatkan pembacaan data yang cerdas, dan meminimalkan penggunaan rumus yang berat. Yang keempat adalah tampilan desain yang terbatas. Ketika saya coba mengeksplorasi di Glide APS, hanya menyediakan beberapa template desain yang dapat saya gunakan atau orang lain gunakan, tetapi mungkin ada keterbatasan dalam menyesuaikan tampilan aplikasi dengan preferensi sendiri. Sehingga cara mengatasi adalah memanfaatkan kemampuan kustomisasi yang tersedia di Glide APS sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, dari keempat tantangan di atas, ada tantangan terakhir lagi, yaitu sebagai user.
kita perlu untuk selalu memantau pembaruan dan dokumentasi resmi di Glide APS. Karena platform tersebut terus berkembang dan mungkin ada perubahan yang dapat mempengaruhi cara mengatasi tantangan tertentu, sehingga kita selalu mengupdate apa saja fitur-fitur atau platform yang selalu berubah di Glide APS. Kelebihan dari Glide APS adalah pembuatan aplikasi cepat dan mudah, sehingga memungkinkan orang yang tidak memiliki keterampilan dalam pemrograman, dia dengan mudah membuat suatu aplikasi hanya dengan menonton video tutorial. Yang kedua, tidak memerlukan kode. Kemudian dia selalu integrasi dengan Google Sheets. Yang keempat adalah tampilan aplikasi yang menarik, yang memungkinkan beberapa keterbatasan dalam hal kustomisasi. Kemudian untuk kekurangan yang pertama adalah keterbatasan fungsionalitas. Di Glide APS ini memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas dan kemampuan kustomisasi, sehingga mungkin kita tidak dapat mengimplementasikan fitur-fitur khusus atau logika yang kompleks dengan mudah. Yang kedua, keterbatasan integrasi eksternal. Meskipun Glide APS ini menyediakan beberapa opsi integrasi seperti integrasi dengan Google Sheet dan integrasi yang lainnya, mungkin terbatas. Jika mungkin integrasi kompleks dengan sistem eksternal tertentu, Anda mungkin memerlu perkembangan kostum. Yang berikut tidak dapat dijalankan secara offline. Nah, ini kekurangan yang paling fatal, sehingga orang yang tidak mempunyai koneksi internet, maka dia tidak bisa menjalankan Google Glide APS. Yang berikut adalah bagaimana cara saya untuk mempromosikan aplikasi tersebut. Saya akan menggunakan media sosial, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, untuk mempromosikan aplikasi yang saya buat dari Glide APS. Kemudian saya bekerja sama dengan suatu instansi yang dapat membantu saya untuk mempromosikan. Kemudian saya membuat pameran, dan yang terakhir saya membuat video tutorial untuk mempromosikan aplikasi yang saya buat, sehingga orang-orang di luar sana juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi yang saya buat ini. Yang terakhir, jika saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan fitur ini, bagaimana cara saya untuk mengembangkan fitur? Yang pertama itu saya akan membuat fitur bagaimana semua fitur untuk aplikasi saya agar bisa diakses secara offline maupun online, sehingga semua orang dimanapun berada bisa mengakses. Ketika orang tersebut tidak ada koneksi internet, dia juga dapat mengakses aplikasi tersebut. Yang berikut adalah autentikasi pengguna. Saya menambahkan fitur autentikasi pengguna yang akan memungkinkan pengguna untuk membuat akun, masuk, dan mengelola profil mereka sendiri. Nah, hal ini saya buat sehingga meningkatkan keamanan pengguna, serta membuka peluang untuk mengintegrasikan fitur-fitur seperti personalisasi konten, pengaturan preferensi, atau akses terbatas.